Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Resa Afriuliandri dengan NIM 212173 dari kelas PAI 3E. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 2, yaitu makalah kami. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian D, yaitu pola hubungan pengembangan kurikulum. Yang dimaksud pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa model yang dapat digunakan. Yang pertama, model kurikulum berdasarkan proses pengajaran. Ada bagiannya. Yang pertama yaitu yang A, the subject design. Materi di pelajaran disajikan secara terpisah-pisah dalam bentuk mata-mata pelajaran. Yang B, the discipline design. Isi kurikulum yang diberikan di sekolah adalah disiplin ilmu. Menurut pandangan ini, sekolah adalah mikrokosmos dari dunia intelek. Satu pertama dari hal ini adalah isi dari kurikulum. Para pengembang kurikulum dari aliran ini berpegang teguh pada disiplin-disiplin ilmu seperti fisika, biologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. Yang ketiga, the broad first design. Tujuan pengembangan kurikulum Broad adalah menyiapkan para siswa yang dewasa ini hidup dalam dunia informasi yang sifatnya spesialitis dengan pemahaman yang bersifat menyeluruh. Bentuk kurikulum ini banyak digunakan di sekolah menengah pertama, di sekolah menengah atas penggunaan agak terbatas apalagi di perguruan tinggi sedikit sekali. Baiklah, itu yang terdapat pada model yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu model kurikulum berdasarkan pengelolaan kurikulum. Pada bagiannya, yang A, model administratif. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau Landgraf karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Yang B, model dari bawah atau grassroots. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas, tetapi datang dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Yang ketiga, yang C, pengembangan kurikulum yang bersifat grassroots. Model mungkin hanya berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah tertentu, tetapi mungkin pula dapat digunakan untuk bidang studi sejenis pada sekolah lain atau keseluruhan bidang studi pada sekolah atau daerah lain. Pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi dengan model grassroots-nya memungkinkan terjadinya kompetisi di dalam meningkatkan mutu dan sistem pendidikan yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri atau kreatif. Itulah yang terdapat pada model yang kedua. Sekarang kita masuk kepada model yang ketiga, yaitu model kurikulum berdasarkan implementasi kurikulum. Pada bagian A, the concourse-based adaptation model. Inti dari model ini adalah menggambarkan mengidentifikasi beberapa tingkat perhatian atau kepedulian guru tentang suatu inovasi dan bagaimana guru menggunakan inovasi di dalam kelas. Model ini merupakan hasil riset implementasi di sekolah dan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Pusat Penelitian dan Pengembangan. Yang B, Tory Model. Model ini dikembangkan oleh Gibb pada tahun 1978 dengan fokus utama pada perubahan personal atau pribadi dan perubahan sosial. Model ini menyediakan suatu skala yang membantu guru mengidentifikasi bagaimana lingkungan akan menerima ide-ide baru sebagai harapan untuk mengimplementasikan inovasi dalam praktek dan menyediakan beberapa petunjuk untuk menyediakan perubahan. Yang C, the Profile Innovate Model. Model ini dikembangkan oleh Leithout pada tahun 1982 yang juga berfokus pada guru. Model implementasi kurikulum ini memungkinkan para guru dan pengembangan kurikulum untuk mengembangkan suatu gambar atau profil, hambatan-hambatan dalam melakukan perubahan serta berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Model Leithout ini
tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan strategi-strategi bagi guru untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi. Kedua model di atas dapat digunakan dalam implementasi program yang memiliki orientasi beragam, serta kedua model ini paling sering digunakan dalam berorientasi kurikulum transisional. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya, yaitu pada bagian D. Mohon maaf jika terdapat kesalahan serta kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.